Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sari akan mengajak kalian belajar geografi. Materi kali ini yang kita pelajari adalah tentang konsep geografi. Konsep geografi itu ada 10 konsep. Konsep itu apa saja? Yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi itu dibagi menjadi 2, yaitu lokasi absolut atau lokasi astronomis dan juga lokasi relatif atau lokasi geografis. Lokasi absolut merupakan letak suatu tempat berdasarkan garis astronomis. Garis astronomis bisa berupa garis lintang dan garis bujur. Contoh, letak absolut Indonesia. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan lokasi relatif merupakan letak suatu tempat berdasarkan daerah di sekitarnya. Daerah di sekitarnya ini bisa berupa bentang budaya maupun bentang alam. Contoh, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Konsep yang kedua adalah konsep jarak. Konsep jarak merupakan konsep yang menggambarkan adanya perbedaan jarak antara objek satu dengan objek yang lainnya. Konsep jarak itu ada 2, yaitu jarak mutlak atau jarak absolut dan juga jarak relatif atau jarak tidak mutlak. Jarak mutlak atau jarak absolut ini adalah jarak yang diukur dengan satuan panjang. Satuan panjang adanya meter, adanya kilometer, adanya mil, dan sebagainya. Contoh, jarak kota Yogyakarta ke kota Surabaya adalah 324 km. Sedangkan jarak relatif adalah jarak yang diukur dengan menggunakan satuan waktu. Satuan waktu di sini adanya detik, jam, hari, dan sebagainya. Jarak relatif ini dapat berubah suatu waktu karena pengaruh dari beberapa faktor. Misalnya, karena terjadi kemacetan, jarak yang seharusnya bisa ditempuh 30 menit akhirnya bisa tertempuh dalam waktu 1 jam. Konsep yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan merupakan konsep yang menggambarkan kemudahan untuk mencapai suatu lokasi tertentu. Faktor geografi, baik fisik maupun sosial, sangat berpengaruh terhadap keterjangkauan suatu lokasi. Contohnya yaitu, dahulu untuk menuju Pulau Madura harus menggunakan kapal. Akan tetapi, setelah adanya jembatan Suramadu, untuk menuju Madura bisa menggunakan angkutan darat. Contohnya seperti mobil, bis, sepeda motor. Konsep yang keempat adalah konsep pola. Konsep pola ini menggambarkan fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi. Nah, di sini akan membentuk sebuah struktur dan persebaran fenomena, baik gejala alam maupun gejala sosial. Fenomena geosfer ini berupa apa saja? Bisa berupa pola aliran sungai,
bisa berupa pola pemukiman maupun pola curah hujan. Contoh dari konsep pola adalah pola pemukiman memanjang terjadi pada pemukiman di sepanjang jalan dan di sepanjang sungai. Konsep yang berikutnya yaitu konsep morfologi. Konsep morfologi merupakan konsep yang menggambarkan bentuk permukaan bumi dipengaruhi oleh adanya tenaga endogen dan tenaga eksogen. Bentuk muka bumi bisa berupa dataran rendah, dataran tinggi, sungai, laut, dan sebagainya. Contoh, daerah Jogja bagian selatan berupa pegunungan Kars, sedangkan daerah di Pantura berupa dataran rendah. Konsep yang keenam adalah konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi merupakan konsep yang menggambarkan suatu pengelompokan baik objek maupun subjek pada suatu kawasan tertentu. Pengelompokan inilah yang disebut dengan aglomerasi. Contohnya, kawasan industri, berarti pengelompokan industri. Perumahan elit, adanya daerah slum, adanya kampung Jawa. Ini contoh daripada konsep aglomerasi. Konsep yang ketujuh adalah konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan ini merupakan konsep yang menggambarkan adanya manfaat sumber daya yang ada di permukaan bumi dan juga adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Adanya perbedaan ini bisa merupakan potensi daripada suatu wilayah. Contoh, sungai bagi orang Kalimantan ini sangat bermanfaat sekali atau mempunyai potensi, yaitu sebagai sarana transportasi dan juga sebagai sarana untuk berkumpul dalam sebuah interaksi, yaitu jual beli. Salah satu contohnya adanya pasar terapung di Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Berikutnya lagi, konsep yang ke-8 adalah konsep interaksi interdependensi. Konsep interaksi interdependensi menjelaskan fenomena yang terjadi di suatu wilayah karena adanya interaksi yang saling ketergantungan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Contohnya yaitu daerah pedesaan menghasilkan bahan-bahan pangan yang akan didistribusikan ke daerah perkotaan. Kebalikannya nanti, daerah perkotaan akan mendistribusikan barang-barang elektronik ke daerah pedesaan. Lah, saling ketergantungan inilah yang disebut dengan interaksi interdependensi. Berikutnya yaitu konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area adalah berhubungan dengan adanya perbedaan ciri khas suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Contohnya adalah daerah desa merupakan hamparan persawahan, sedangkan daerah kota banyak berupa gedung-gedung menjulang tinggi.
Perbedaan ini yang disebut dengan ciri khas suatu wilayah tersebut. Konsep yang terakhir atau konsep yang ke-10 adalah keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang ini menjelaskan fenomena yang terjadi di suatu wilayah disebabkan oleh aktivitas dari wilayah lainnya. Nah, di sini nanti adanya hubungan sebab akibat. Sebagai contoh adalah kabut asap di Malaysia disebabkan oleh pembakaran hutan di Riau. Contoh yang kedua yaitu banjir yang terjadi di Jakarta diakibatkan adanya hujan di Bogor. Ini contoh dari keterkaitan ruang. Mungkin untuk pembahasan materi konsep kali ini sudah bisa dipahami. Kalau begitu, untuk referensi lanjut kalian, silahkan kalian membaca buku-buku mengenai geografi dan juga bisa membaca tentang modul dan bisa juga mengerjakan tugas-tugas yang ada di modul. Untuk itu, pertemuan kali ini Ibu akhiri dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.